Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ini Sayyid Husnul Hikam. Saya belajar banyak di tanah Betawi, makanya akun Instagram saya itu Santri Batawi. Aslinya saya orang Jawa. Pernah dengar bahasa Jawa? Asalnya Jawa, terus tinggalnya di daerah Sunda, nyari ilmunya di Betawi. Mak- Betawi itu Jakarta. Jadi dulu sebelum nama Jakarta itu namanya Batavia. Batavia. Jadi ulama-ulama dulu disebutnya misalkan Syekh Junaidi Al-Batawi gitu. Ya, Al-Batawi. Batavia asalnya. Biasa sekarang namanya Jakarta. Cuman karena nama Betawi nggak pernah lepas, jadi masih ada bau-bau Betawi. Jadi orang Jakarta sama orang Betawi itu beda sekarang. Orang Jakarta lebih ke modernnya, orang Betawi dia bahasanya kayak dulu, orang-orang dulu. Ya, cerita dikit lah ya. Di Betawi itu dulu itu bukan pesantren, kebanyakan majelis taklim. Jadi orang kalau pengen ngaji, dia pakai sepeda dari rumah, nyamperin ulamanya, ngaji setiap hari begitu. Jadi dulu nggak ada pesantren di Betawi. Sampai sekarang pun masih ada yang kayak gitu di daerah Betawi. Tapi alhamdulillah untuk di daerah Betawi sendiri, sekarang udah banyak pesantren. Ya kalau ditanya untuk sekarang ya, Betawi itu di mana sih? Di Jakarta jawabnya. Nggak ada di tempat lain, nggak ada. Betawi Jakarta. Jadi skalanya itu nasional. Kalau ulama disebut Al-Batawi itu skalanya nasional. Tapi kalau kalau udah dia di luar negeri, misalkan dia jadi imam di Masjidil Haram atau ngajar di sana, itu biasanya pakainya Al-Jawi. Al-Jawi. Karena Jawi itu dulu identik ke Indonesia. Indonesia itu disebutnya itu Al-Jawi. Al-Bantani skalanya nasional sama. Al-Bantani, Al-Batawi itu skalanya nasional. Tapi kalau udah masuk ke internasional itu biasanya pakainya Al-Jawi. Syekh Mahfuz Termas Al-Jawi itu kan aslinya kan orang Jawa Timur. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Aslinya emang orang Banten, cuman lakob internasionalnya itu pakai Al-Jawi kalau zaman dulu tuh. Eh, nama saya kan Said Husnul Hikam, tapi saya bukan ini ya, bukan keturunan Nabi Muhammad. Biasanya kan kalau depannya Sayyid, depannya Habib atau Syarif itu kan keturunan orang-orang mulia. Kalau saya enggak. Emang kebetulan namanya Sayyid aja. Emang kebetulan namanya Sayyid. Bukan, bukan ya. Tapi emang nama saya sendiri tuh punya cerita yang unik. Saya lagi, alhamdulillah saya lagi menyusun kitab ijazah ya. Namanya tuh Al-Ijazatul Husniyah. Itu itu ijazah-ijazah saya lagi kumpulkan. Paling nanti saya terbitin kalau udah tua. Di usia-usia muda begini. Baik, kita langsung masuk mukodimahnya ya. Mukodimah. Jadi ada kitab Al-Mawahib Al-Mawahibul Qudsiyah fi Manaqibis Sanusiyah. Nah, kitab Al-Mawahibul Qudsiyah fi Manaqibis Sanusiyah ini karya Syekh Muhammad Al-Malali. Nah, Syekh Muhammad Al-Malali ini adalah murid daripada Imam besar Al-Imam Sanusi. Jadi muridnya sendiri bikin kitab tentang beliau, namanya Al-Mawahibul Qudsiyah fi Manaqibis Sanusiyah. Nah, dari kitab Al-Mawahib ini diringkas lagi, diringkas oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Madyuni. Diringkas diberi nama Al-Bustan fi Dzikril Aulia wal Ulama Bitil Misan. Diringkas lagi tuh. Diringkas jadi sebuah manakib yang disebut Al-Bustan fi Dzikril Aulia wal Ulama Bitimilsan. Bitilmisan.
Nanti Tilmisan itu ya daerahnya Imam Sanusi. Nah, dari kitab Al-Bustan ini diringkas lagi jadi kitab An-Nurul Qudsi fi Manaqibil Imamis Sanusi. Jadi ini ringkasan nih. Ini. An-Nurul Qudsi fi Manaqibil Imamis Sanusi. Diringkasnya sama siapa? Diringkasnya oleh Dia bin Taufik Al-Jawi. Ini saya juga nggak tahu ya. Beliau ini kiai mana atau orang mana, tapi yang jelas ini orang Indonesia. Jadi beliau meringkas daripada kitab Al-Bustan fi Dzikril Auliya wal Ulama Bitilmisan. Namanya An-Nurul Qudsi fi Manaqibil Imam Sanusi. Nah, kemudian saya ringkas lagi nih, jadi PPT begini. Hah, bentar ya. Hujan di sini. Saya ringkas lagi. Ya, sebelum kita mempelajari kitab beliau, alangkah baiknya kita tahu gitu. Siapa sih beliau? Nah, beliau itu nama aslinya Muhammad ya. Syekh Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi Al-Hasani At-Tilmisani. Nama beliau itu Muhammad. Banyak ulama-ulama itu yang namanya Muhammad, tapi terkenalnya dengan eh, tempat daerahnya. Ya kayak Imam Syafi'i itu kan namanya Muhammad bin Idris. Banyak lagi ulama-ulama yang namanya itu Muhammad doang gitu. Tapi nisbatnya itu ke daerah atau kakeknya yang terkenal. Kayak Imam Ibnu Malik yang ngarang Alfiyah itu kan namanya Muhammad juga. Nah, tapi nisbatnya ke kakeknya yang namanya Malik eh, karena yang Malik ini Imam Malik ini tokoh pada zamannya. Makanya nisbatnya ke datuknya. Ada juga yang nisbatnya ke daerahnya atau ke marganya seperti Imam Sanusi ini. Jadi Sanusi ini adalah nama marga ya, marga Sanusah, salah satu suku barbar wilayah Maghrib. Marganya Sanusi, sukunya barbar, tinggal di wilayah Maghrib. Oh, marga itu gimana ya? Mungkin kalau di Indonesia marga itu kayak, tapi kalau suku tahu suku? Iya, suku. Suku Jawa, suku Sunda, kayak gitu. Mungkin di Singapura ada suku apa gitu. Nah, iya. Nah, nanti kalau misalkan marga itu, dia itu lebih mengkotak lagi. Biasanya dipakai buat nama belakang. Kalau di Indonesia misalkan namanya Ahmad Sobirin. Ahmad Sobirin marganya apa? Siregar. Berarti satu keluarga Siregar semua tuh. Ntar kalau dia punya anak namanya Muhammad, Muhammad Siregar. Kalau Al-Haddad, ya, ya, marga itu kayak gitu. Al-Haddad, Al-Habsyi, ya, kayak gitu. Kan kalau itu kan marga untuk zuriyah Nabi. Nah, kalau Sanusah itu marga untuk suku Barbar, gitu. Ini saya tulis ini nih, suku Barbar. Di mana suku Barbar ini di wilayah Maghrib, perbatasan Maroko, wilayah Maghrib perbatasan Maroko di daerah Afrika Utara. Nah, di daerah situ ada wilayah namanya Tilmisan. Nah, beliau lahir tahun 830 Hijriah di Tilmisan. Wafatnya pun di Tilmisan pada hari Ahad ya, 18 Jumadil Akhir 895 Hijriah. Beliau lahir di keluarga yang berpotensi untuk menjadi ulama. Ibunya orang yang soleh, bapaknya orang yang soleh. Ibunya terkenal ahli zuhud ya. Soleha itu udah biasa di zaman dulu itu orang tua luar biasa melahirkan anak-anak yang luar biasa itu udah biasa. Begitu juga ayahnya. Jadi ayahnya ini terkenal sebagai pakar kiroat ya, kiroat sabah. Bukan kori bukan ya, tapi ini ahli kiroat. Tahu kan ahli kiroat? Ya kiroat sabah, kiroat asyaroh begitu. Nah, sebelum Imam Sanusi ini lahir, ayahnya ini Syekh Yusuf ini bermimpi, mimpi ketemu Nabi. Nabi bilang akan terlahir untukmu bayi laki-laki malam ini.
yang di dalamnya itu terkumpul ilmu dan agama. Jadi udah sering ya, ulama yang sebelum lahirnya aja udah ada aba-abanya. Makanya kalau kata kitab Hikam kan, karya Ibnu Athaillah dikatakan, man asyrokot bidayatuhu asyrokot nihayatuhu. Orang yang nantinya dia kelihatan bakal jadi orang besar, dari kecilnya bahkan sebelum lahirnya aja udah kelihatan. Makanya nih kan Imam Sanusi sebelum lahirnya aja udah ayahnya udah dimimpikan oleh baginda Nabi. Nah, waktu beliau anak-anak, di Tilmisan ini ada ulama namanya Imam Ibnu Marzuk Al-Hafid. Tiba-tiba Imam Ibnu Marzuk ini memegang kepala daripada Imam Sanusi kecil ini. Dan beliau katakan kepingan emas murni. Kepingan emas murni. Nah, hal begini juga hal yang wajar di kalangan para ulama. Karena ulama yang sudah mencapai makom kewalian yang tinggi, dia mampu melihat masa depan. Mampu melihat masa depan dengan jelas. Tapi tidak boleh disebarkan kemana-mana. Jadi nggak boleh sembarangan. Makanya banyak menggunakan bahasa kiasan. Misalkan kepingan emas murni. Ya kan? Syekh Ibnu Marzuk memegang kepala Imam Sanusi, beliau katakan ini kepingan emas murni. Nah, di Indonesia dulu juga udah ada kayak gitu. Kayak misalkan yang terkenal itu Abah Anom. Itu Abah Anom terkenal. Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Itu sebelum lahirnya itu dikatakan dia akan menjadi emas yang menggantikan ayahnya. Ayahnya punya pesantren. Hal-hal kayak gitu udah biasa. Jadi ulama-ulama yang sudah mencapai makom tinggi itu mampu melihat masa depan. Tapi dia nggak boleh menceritakan ke siapa-siapa. Makanya dia menggunakan bahasa kiasan, gitu kan. Kepingan emas murni. Itu. Udah banyak tanda-tandanya ini. Nah, di zaman beliau, terkenal beliau ini ketika menjelaskan disiplin ilmu. Jadi beliau sebenarnya bukan hanya pakar tauhid ya. Beliau itu pakar kiroat juga ngikutin ayahnya. Pakar hadis juga. Pakar fikih juga. Iya, namanya ulama. Namanya ulama itu mampu mempelajari berbagai fan keilmuan. Nah, ketika beliau menjelaskan suatu ilmu, orang-orang yang dengar tuh tidak lain tidak bukan tuh kayak dia loh yang paling ahli gitu. Ketika dia menjelaskan fikih, loh dia loh yang paling ngerti fikih, seakan-akan begitu. Padahal ulama fikih banyak pada zaman itu. Ketika beliau menjelaskan tauhid, dia seakan-akan yang paling bisa tauhid. Itu terkenal Imam Sanusi itu pada zamannya kayak gitu. Nah, beliau ini juga orangnya sering kholwat, menyendiri. Eh, udah jadi kebiasaan ulama-ulama sih menyendiri ya. Imam Ghazali juga dulu sering menyendiri. Nah, beliau itu walaupun menyendiri, ketemu ketemu manusia itu senyum gitu. Imam Sanusi itu kalau ketemu orang tuh senyum, ramah, mukanya kalem gitu. Sampai-sampai anak-anak yang ngelihatnya juga seneng gitu, girang ngelihat beliau. Pada cium tangan kalau ada Imam Sanusi lewat. Nah, karya-karyanya itu sebenarnya banyak ya. Cuman yang tersebar di kaum muslimin itu ada namanya Al-Aqidatul Kubro dan Aqidatul Sugro. Nah, Al-Aqidatul Kubro ini itu nama kitabnya itu Aqidatul Ahli Tauhid. Akidah Kubro. Nah, kalau Akidah Sugronya itu Umul Barohin. Jadi setelah Umul Barohin, tingkatan selanjutnya itu Aqidatul Kubro atau Aqidatul Ahli Tauhid kata beliau. Nah, pada zaman beliau ada seorang soleh meninggal dunia. Nah, temannya orang soleh ini mimpi, mimpi ketemu orang soleh tersebut. Orang soleh tersebut cerita, di surga saya melihat Nabiullah Ibrahim mengajarkan kitab Ummul Barohin. Dan beliau katakan, tiada ilmu dalam ajaran ilmu-ilmu zahir yang bisa mengantarkan menuju makrifat kepada Allah dan perkataannya selain ilmu tauhid. Beliau sambil megang kitab Ummul Barohin karya Imam Sanusi. Gitu.
Jadi secara nggak langsung ini kitab Ummul Barohin ini udah di ACC ya, oleh Nabiullah Ibrahim dalam surga. Ya cerita begini emang tidak masuk akal untuk sebagian kalangan, tapi kami meyakininya gitu. Kami meyakininya. Agama ini kan dia abstrak ya. Abstrak itu tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya masih misteri sebenarnya. Masih misteri. Jika dikatakan agama telah sempurna, menurut kami sih sebenarnya belum sempurna agama itu. Masih banyak perbaikan di dalamnya. Ya, kita lanjut. Nah, nah, ini ada kejadian saat Imam Sanusi menulis kitab Ummul Barohin. Nah, saat beliau menulis kitab-kitab Tauhid. Jadi banyak ulama pada zamannya itu mengingkari kitab-kitab beliau. Sampai beliau itu sedih, merenung dalam kamar sehari, 2 hari. Nah, di malam-malam itu, beliau memimpikan di atas kepala beliau itu ada Sayyidina Umar. Sambil mengibaskan pedang ke lehernya, beliau katakan, "Eh, buat apa takut pada manusia?" Kayak gitu Sayyidina Umar. Seketika itu juga Imam Sanusi bangun, lalu setelah itu kesedihannya pun hilang. Jadi emang kalau kita sekarang melihat ulama difitnah luar biasa, itu sesuatu yang wajar. Ya, karena sejarah bakal terus terulang. Di zaman dulu pun begitu. Kapan kapan nanti terlihat cahayanya ketika udah meninggal. Banyak ulama ketika masa hidupnya itu dia itu nggak terkenal, biasa aja gitu. Ya ustad kampung, biasa aja. Tapi ketika sudah meninggal, orang tuh kayak mendapatkan manfaat dari dia. Nah, itu berarti cahayanya mulai tersebar. Kadang-kadang seseorang ulama itu terkenal kewaliannya ketika sudah meninggal. Nah, di zaman beliau hidup juga, orang-orang tuh nggak percaya, bahkan ulama pada zamannya mengingkari kitab-kitab tauhid beliau. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang? Kitab tauhid beliau luar biasa kan tersebar. Siapa orang-orang pesantren yang nggak kenal kitab Ummul Barohin? Siapa orang-orang pesantren yang nggak kenal Imam Sanusi dengan tauhidnya? Harum namanya di mana-mana. Tapi dulunya difitnah luar biasa. Makanya jangan heran sekarang kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya itu difitnah luar biasa itu. Beliau mah nggak pernah balas beliau mah, tapi nanti lihat ketika beliau sudah wafat, cahaya itu akan semakin besar dan orang-orang akan mengakui beliau itu bukan orang biasa. Sekarang difitnah luar biasa Habib Lutfi. Bahkan terjadi di Indonesia itu kan masalah nasab luar biasa itu. Ahlu bait Nabi itu ya kan. Ya itu hal yang biasa di zaman anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu juga sampai Sayyidina Husain dipenggal kan kepalanya, cucu Nabi dipenggal kepalanya. Ya zaman sekarang masalah nasab terjadi itu sebenarnya yang ngerti sejarah mah udah hal biasa itu. Karena setan tidak akan diam ketika kebenaran semakin memuncak gitu. Gitu. Nah, singkat cerita, ketika Imam Sanusi wafat, itu semerbak parfum wangi misek ya. Wangi misik ini nggak sama kayak kita beli parfum di tempat-tempat majelis-majelis gitu, enggak sama. Wangi misik ini adalah wangi di mana wangi itu nggak pernah kita cium di dunia. Jadi kalau misalkan mendengar nih satu ulama meninggal, terus kamarnya ini bau parfum misik, nah itu sebenarnya gambaran doang. Ini wangi misik ini nggak ada sebenarnya. Di dunia ini nggak ada kalau dicari. Cuman mirip-mirip doang gitu. Karena wangi ini wangi surga. Jadi nggak mungkin bisa dibikin di dunia. Kejadian serupa juga terjadi di Mekah. Di Mekah saat Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wafat itu, satu kampung Mekah itu dimatiin lampunya. Dan satu kampung Mekah semuanya itu mencium bau wangi yang tidak pernah mereka cium. Sampai-sampai muridnya di Indonesia, di Ternate, ya muridnya Abu Yazabide itu mencium wangi parfum itu, wangi yang tidak pernah dicium sebelumnya. Itu emang orang soleh itu ditampakkan sama Allah begitu. Orang-orang yang benar-benar
dekat sama Allah ditampakkan begitu. Nah, jadi bau misik di sini, ya, kalau dengar ulama siapapun, bau misik nih. Ulama A meninggal bau misik itu, baunya tuh nggak ada di tukang parfum tuh nggak ada baunya, karena itu bau surga. Nggak sama, nggak. Cuman mirip-mirip doang. Nah, diriwayatkan ketika beliau sebelum wafat, beliau berdoa memohon kepada Allah agar menjadikan kita dan menjadikan kekasih-kekasih kita itu mati mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, ini sebenarnya ada makna tersirat dari apa yang beliau ucapkan sebelum meninggal ya. Beliau kan beliau kan bilang saat kita mati mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini dua kalimat syahadat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah ini, nanti cikal bakal pondasi kuat untuk tauhid. Nah, pernah ada yang nanya ke saya, kalau mau belajar tauhid, apa dulu sih? Ya, saya katakan syahadat dulu. Kita saat membaca syahadat, kita paham nggak maksudnya apa? Itu karena puncaknya tauhid di situ. Nanti nih, kita belajar Umul Barohin, atau kita belajar kitab selanjutnya seperti Aqidatu Ahli Tauhid. Itu nanti kerucut utamanya itu ke syahadat sebenarnya. Nanti kita belajar sifat wajib, mustahil. Nah, itu nanti ngerucutnya tuh ke syahadat. Jadi agar ketika kita mengucapkan syahadat, kita paham gitu maksudnya tuh apa. Maksud tafsilnya, maksud terperinci dari syahadat yang kita ucapkan tuh kita paham. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita tahu sifat wajibnya Allah, mustahilnya Allah, jaiznya Allah. Jadi orang membaca syahadat itu ada tingkatannya. Tingkatan mereka yang hanya sekedar di lisan, tingkatan mereka yang mampu memahami maksudnya, tingkatan mereka yang mampu dengan detail maksud syahadat yang mereka ucapkan itu apa. Gitu. Jadi ntar kita ngaji tauhid nih, kerucutnya mah ke sini, ke syahadat. Nah, beliau ditakdirkan oleh Allah terkenal sebagai ulama ahli tauhid. Nah, Imam Sanusi. Padahal beliau bukan hanya pakar tauhid. Bahkan di awal-awal beliau pakar kiroat, ngikutin bapaknya. Kemudian di sini adalah guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau ini yang ada di biografi beliau ya, mungkin ini masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Syekh Muhammad bin Tauzat, Syekh Nasr Az-Zawawi, Syarif Abdul Hajjaj Al-Hasani. Jadi selain ke ayahnya, beliau juga belajar ilmu qiraat ke Syarif Abdul Hajjaj Al-Hasani. Kemudian juga beliau sempat mempelajari ilmu astrolab. Ilmu astrolab ini instrumen ilmu astronomi. Jadi kalau kita tahu ilmu falak itu kan ilmu untuk mengukur waktu, mengukur ini daerah ini bakal hujan enggak, salah satunya itu kan. Tentang kalender, tentang perputaran bumi, nah itu ilmu falak. Nah, alat-alatnya ini, instrumen-instrumennya ini disebut ilmu astrolab. Jadi astrolab itu semacam benda alat bulat gitu yang melambangkan dunia, planet-planet segala macam untuk perhitungan ilmu falak. Jadi ilmu astrolab dengan ilmu falak ini masih ada ikatan kuat. Gampangnya ilmu astrolab ini instrumen atau alatnya, sedangkan ilmu falak itu caranya, prakteknya kayak gitu. Nah, beliau juga sempat mempelajari ilmu tersebut daripada Syekh Abu Abdullah Al-Habbab. Kemudian dalam ilmu mantik dan usul. Nah, sebenarnya gini ya, sebenarnya sebelum mempelajari segala ilmu itu mantik dulu sebenarnya. Mantik dulu. Karena mantik ini kan ilmu kaifiyatu tafkiril ulama. Ilmu bagaimana cara ulama itu berpikir. Bagaimana kita bisa mempelajari ilmunya ulama kalau kita tidak bisa sejalan dengan pemikiran mereka. Gitu. Makanya mantik ini sebenarnya mantik dulu sebenarnya. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Gimana? Gimana? Anak-anak sudah kurang belajar nanti. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Iya, usul di sini maksudnya usul fikih, usuluddin. Beliau belajar usul dan mantik itu kepada Syekh Muhammad bin Al-Abbas. Ya, kalau belum belajar mantik nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan dijelasinnya. Nanti
di penjelasan berikutnya mungkin nanti pakai scan kitab doang, nggak pakai PPT begini. Nanti mungkin akan dijelasin ulang-ulang gitu supaya paham ya. Karena walaupun Umul Barohin itu walaupun dasar, dia harus benar-benar netap di kepala kita. Ngaji sekali dua kali nggak cukup. Jadi nanti setiap pertemuan mungkin ada pengulangan supaya paham. Mantik, ya, mantik. Nah, beliau belajar usul fikih, usuluddin, dan mantik kepada Syekh Muhammad bin Abbas. Nah, guru fikih beliau ada tiga. Pertama ada Syekh Al-Jallab, Syekh Abdul Hasan At-Taluti, dan Syekh Abdul Qasim Al-Kanabishi. Guru fikih ada tiga. Nah, dalam ilmu tauhid dan hadis, beliau belajar kepada Syekh Abu Zaid As-Sa'libi. As-Sa'libi atau As-Sa'labi. Syekh Abu Zaid As-Sa'labi. Nah, di masa hidup beliau itu ada ulama yang terkenal, ya, ulama besar, wali besar yang terkenal namanya Syekh Al-Hasan Ebarkan Ar-Rashid. Nah, Syekh Al-Hasan Ebarkan Ar-Rashid, bentar. Syekh Ibrahim At-Tazi ini salah satu daripada Imam Sanusi. Nah, sedangkan Syekh Al-Hasan Ebarkan ini bukan guru, tapi mengambil berkah ke situ. Jadi Imam Sanusi itu mengambil berkah kepada wali besar Syekh Al-Hasan Ebarkan. Tapi belum sempat belajar kepada beliau, belum sempat. Tapi beliau belajar ke murid daripada Syekh Al-Hasan Ebarkan, yaitu Syekh Ibrahim At-Tazi. Tapi mereka sezaman, beliau-beliau ini sezaman. Ya, sama halnya misalkan begini. Saya ini kan masih sezaman ya dengan Habib Lutfi. Tapi saya belum pernah belajar secara mendetail membaca kitab di depan Habib Lutfi, nggak pernah. Tapi saya juga punya sanad nyambung ke Habib Lutfi lewat muridnya, kayak gitu. Nah, itu sah kalau kita tulis sebagai guru itu sah. Karena secara tidak langsung kita mengikuti Habib Lutfi lewat muridnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya kalau misalkan saya pengen berguru ke Habib Lutfi bisa aja saya ke Pekalongan gitu, ke tempat beliau. Ini juga sama. Bahasanya di sini tuh Al-Imam Sanusi ini mengambil keberkahan daripada Syekh Al-Hasan Ebarkan. Begitu juga dari muridnya Syekh El-Barkan, yaitu Syekh Ibrahim At-Tazi. Nah, mungkin ini penutup. Ini bacanya dari kiri ya. Jadi ini saya ringkas daripada kitab An-Nurul Qudsi. Saya ringkas daripada kitab An-Nurul Qudsi fi Manaqibil Imam Sanusi. Ada syair-syair yang menurut saya bagus gitu. Laqad manna dzul fadl azimi bi fadlihi alaina bi najmin akhirid dahri laiha. Sungguh beliau pemilik keutamaan yang agung, telah dianugerahkan kepada kita bintang akhir zaman dengan sangat gamblang. Ini bisa dibaca sendiri ya, nanti saya share. Mungkin untuk mukaddimah begitu aja. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Silakan. Tentang Imam Sanusi ini. Jadi itu katanya pas di zaman itu di Rot sama Mm-mm. Rot itu daripada kalangan apa? Sama, sama dari kalangan ahlu sunnah. Tapi dalam manakib tidak disebutkan ulamanya siapa tuh nggak disebutkan. Mungkin untuk menjaga kehormatan beliau-beliau nggak disebutkan nama ulamanya. Yang jelas ada sesama ahlu sunnah wal jamaah yang meremehkan daripada kitab tauhid daripada Imam Sanusi. Gitu. Karena ulama itu benar-benar ketika menulis sebuah kitab ya, mereka itu menjaga adab. Ada ulama yang nggak suka, mereka tidak tulis namanya siapa. Gitu. Itu luar biasanya. Nggak kayak sekarang kan main spill-spill aja lah, main internet. Nah, sekarang kalau doa ditambahin. Ya. Jadi, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fid dunya maya hasanah. Karena dunia kita sekarang ada tiga.
Dunia sekarang nih, dunia maya, dunia media sosial, dan dunia akhirat nanti. Itu kata Kiai Fakhruddin Faiz, ditambahin begitu katanya. Karena banyak orang yang bunuh diri gara-gara media sosial. Kenapa? Karena dunia maya tidak baik-baik saja. Dunia aslinya banyak duit, alhamdulillah. Akhiratnya alhamdulillah. Dunia mayanya kacau. Akhirnya dia bunuh diri. Makanya penting doa tuh ditambahin tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fid dunya maya hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi Apa bahasa Indonesia gimana? namanya Ya, fid dunya maya ya bahasa Indonesia. Dunia maya, dunia yang nggak kelihatan adanya di internet. Ya, sebenarnya kalau emang ngikutin caranya ulama, orang keluar pesantren itu dia nggak semena-mena harus langsung bikin majelis atau bikin pesantren, enggak. Sebenarnya etikanya itu dia harus membaur dulu ke masyarakat gitu. Nah, tapi karena media sosial ini begitu cepat, luar biasa gitu perkembangannya. Akan ini luar biasa nih. Mungkin tahun depan setengah manusia udah nggak kepake gara-gara AI ini. Jadi saya mengambil langkah bijak ya, paling enggak gitu. Saya menjadi berapa persen orang, kan gini. Di zaman sekarang kalau orang scroll TikTok itu kan otaknya kan nggak bisa berhenti, scroll terus. Ya, orang zaman sekarang lebih memilih lihat alur film yang ringkas-ringkas daripada film yang 1 jam 2 jam. Makanya banyak film yang nggak laku sekarang tuh. Otaknya tuh udah ini, udah berubah zaman ini gitu. Nah, paling nggak daripada mereka scroll lihat hal-hal yang tidak baik, kita menjadi bagian orang yang masih mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah gitu. Paling nggak begitu. Ini guru-guru beliau masih banyak ya sebenarnya ya. Cuman emang nggak tertulis. Guru nahunya siapa nih belum kelihatan di sini. dia wafatnya berapa? Wafatnya tahun 830 nih saya tulis ini. 830 Hijriah. Jadi ya, Hijriah. Nanti kalau mau tahu Masehinya bisa dipakai ini aja di Google. 830 Hijriah itu berapa berapa Masehi gitu. Ya, di daerah Maghrib aja. Perbatasan, perbatasan Maroko. Beliau di daerah Afrika Utara nih, Afrika Utara. Ini masih wilayah Aljazair, masih wilayah Aljazair. Nama daerahnya Tilmisan. Coba nanti aja dicek di Google Map atau di Google gitu. Tilmisan wilayah Maghrib itu sekarang apa gitu. Itu namanya udah beda emang, udah beda.